selamat malam. Balik lagi di Millennial Voice. Kali ini sama Mei lagi di sini. Nah, malam ini Mei bakal ngajakin Tribuners di rumah untuk ngobrol sama seorang pengusaha di Cianjur. Nah, dia ini pengusaha custom cake. Uniknya Tribuners, custom cake-nya ini adalah custom cake tas branded kayak Gucci dan lain-lain gitu loh, Tribuners. Nah, ini dia Noviana. Kak Novi, apa kabar? Baik, baik. Baik. Sekarang kesibukannya lagi ngapain aja, Kak? Sekarang tuh saya sibuk menjalankan bisnis aja sih. Bisnis yang Mm-mm. sedang dijalani sekarang, custom cake gitu. Berarti fokus di custom cake aja gitu ya, Kak ya? Betul sih, kita lebih fokus ke custom cake. Cuman sebenarnya ada beberapa item yang bukan custom cake, cuma itu mah istilahnya pengerame aja gitu. Oke. Nah, di tengah pandemi ini, apa sih Kak kesulitannya dalam berbisnis sendiri? Oh, ini kan seperti kita tahu ya, kalau pandemi itu kan banyak bisnis yang down gitu. Mm-mm. Nah, kita harus tahu new habitnya orang-orang gitu kan. New habitnya orang-orang sekarang tuh kan banyak jualannya banyak beli-belinya online gitu. Hmm. Kita harus fokus mengembangkan toko online itu sendiri gitu. Jadi memperbanyak konten yang kreatif gitu-gitu buat menarik orang gitu. Oke. Nah, terus ngomong-ngomong soal bisnisnya Kak Novi nih, namanya Katumbiri Kak ya, bener ya? Ya, betul, betul. Hmm. Nah, custom cake ini tuh sebenarnya dimulainya sejak kapan sih Kak? Oh, ini 6 tahun lalu sih Kak, Hmm. sejak 2016 gitu. Hmm. Ini udah 6 tahun, udah saya jalanin gitu. Dari pas awalnya saya sendiri, apa-apa sendiri gitu, sampai sekarang punya karyawan gitu. Oke, nah terus awalnya dapat ide buat bikin custom cake gitu gimana sih Kak di zaman itu gitu ya? Maksudnya 2016 itu kan orang baru aja kayak baru-baru mulai pakai Instagram gitu-gitu kan, belum yang terlalu serame sekarang gitu. Gimana sih Kak dulu awalnya tuh bisa kepikiran bikin custom cake? Sebenarnya sih nggak sengaja ya. Saya juga sebenarnya bukan basicnya bukan tata boga yang gitu-gitu, nggak bisa bikin kue juga gitu. Jadi itu tuh saya tuh kan nyobain kue gitu ya di suatu toko kue di sini. Terus rasanya tuh enak banget gitu. Saya tuh penasaran sampai ke bawah mimpi gitu. Ini kenapa bisa enak gini gitu ya. Terus saya tuh coba searching di internet gitu resep-resep, terus saya cobain gitu ya sampai gagal berkali-kali gitu ya gagalnya gitu. Sampai akhirnya berhasil. Nah, udah gitu saya coba upload gitu ya, upload ke Facebook, ke Instagram gitu ya. Terus kan itu kan ada teman-teman saya gitu ya. Nah, teman-teman saya ini ada yang mau wedding gitu ceritanya. Dia mau wedding, terus dia tuh, Vi, boleh dong katanya, bisa nggak bikin kue wedding kayak gini? Saya tuh sebenarnya sempat bengong gitu ya. Hmm. Kok saya bisa nggak ya gitu? Soalnya kan nggak ada basic sama sekali gitu. Cuman saya pikir ini cukup menantang juga gitu kan, kayak gini tuh gitu. Ya udah saya oke lah, saya mau gitu, saya mau coba gitu. Kebetulan itu kan jadanya itu 2 bulan sebelumnya gitu kan. Nah, Hmm. saya itu belajar dulu gitu ya, itu belajar sendiri otodidak gitu ya, dari YouTube, dari Google gitu-gitu, sampai akhirnya bisa. Dan juga alhamdulillah customernya puas gitu, teman saya itu gitu. Nah, udah gitu saya upload fotonya gitu. Dari sana banyak aja orang yang tertarik buat beli custom cake gitu. Oke. Nah, kalau yang orderan, berarti orderan pertama itu yang teman kakak tadi itu ya? Betul, betul, itu yang Hmm. pertama banget custom cake itu teman sendiri gitu. Nah, itu kalau si kakak pengorder pertama itu customnya apa tuh Kak? Itu sih sebenarnya customnya cuma wedding cupcake tower aja sih Kak, yang dari Hmm. itu gitu. Jadi belum yang wah banget gitu. Kayak Hmm. gitu sih. Nah, sekarang kan Katumbiri ini katanya lagi rame gara-gara custom cake tas branded gitu, Kak. Nah, gimana tuh awalnya bisa kepikiran bikin tas branded? Kenapa nggak bentuk-bentuk lain gitu? Oh gitu. Itu sih sebenarnya kan kalau ide itu ya, ide desain custom cake itu bisa dari kita, bisa dari customer gitu. Nah, ini kebetulan si customernya itu punya anak. Nah, anaknya itu suka tas itu gitu, tas branded Hmm. itu gitu ya. Terus dia tuh kan anaknya itu kan mau ulang tahun, terus dia request, Kak gimana bisa nggak bikin kue tas, tapi bentuknya tas, katanya tas kayak gini gitu. Ini anak saya suka gitu. Sebenarnya itu belum pernah sama sekali gitu saya bikin gitu ya. Terus terus saya lihat-lihat coba di referensi gitu ya dari internet gitu-gitu. Terus saya memberanikan diri buat mencoba itu gitu. Dan taunya bisa gitu. Dan customer-nya juga itu gitu seneng gitu, happy gitu. Hmm. Gitu sih. Nah, oke. Nah, terus
awal-awal pas mau berbisnis gitu, waktu awal-awal coba-coba bikin custom cake itu kan maksudnya Kak Novi sendiri kan bukan yang dari tata boga gitu kan, maksudnya paling peralatan untuk bikin cake-nya juga masih terbatas kan waktu itu. Nah, Iya. itu tuh gimana tuh Kak cara mengatasi itu? Terus waktu awal itu butuh dana berapa banyak waktu coba-coba sampai akhirnya ada orderan pertama yang untuk nikahan itu? Itu sebenarnya nggak terlalu banyak juga sih Kak. Itu kan saya udah punya mixer dari mama gitu ya, turunan mama gitu Oke, mixernya. oke. Ovennya juga ada, cuman meskipun ovennya sederhana banget gitu ya, yang di atas kompor gitu. Terus kayak gitu. Terus paling saya beli-beli squid gitu, yang kayak gitu tuh nggak banyak sih, paling sekitar ratusan ribu lah. Ratusan ribu nggak sampai sejuta gitu. Pas awalnya gitu. Terus udah gitu, udah kesini-kesini, udah makin banyak orderannya, saya ngumpulin uang gitu, terus beli peralatannya yang lebih memadai lagi gitu. Berarti waktu itu kayak istilahnya cuma beli bahan-bahannya gitu ya, maksudnya kayak tepung dan lain-lain. Kalau untuk alatnya pakai yang seadanya gitu ya Kak ya. Nah, gitu, betul betul. Oke. Nah terus selain kalau di Katumbiri sendiri, selain custom cake tas branded itu biasanya orang-orang pesennya yang custom apa sih Kak? Custom banyak sih, yang unik-unik juga banyak yang bikin kita ketawa gitu. Kayak Apa misalkan tuh? bra gitu ya. Kayak gitu-gitu. Ya kata-katanya gitulah gitu. Terus ada juga mobil gitu, mobil apa gitu, jenis apa. Terus ada iPhone, iPhone-nya tuh kata-katanya tuh gini, selamat ulang tahun ya, siapa gitu. Semoga cepat kebeli iPhone katanya. Kuenya dulu gitu ya. Kuenya dulu aja gitu, baru aja iPhone-nya nanti gitu. Iya, iya, iya. Terus, oke. Terus kalau lagi ngerjain custom cake ini biasanya ngabisin waktu berapa lama sih, Kak? Misalnya mungkin kayak ada custom tertentu yang susah gitu sampai berhari-hari gitu mungkin. Ada sih yang sampai seminggu, dari Apa tuh? mulai konsep gitu, dari mulai konsep terus detailnya gitu ya. Kan kita apalagi kalau misalnya di weekend itu orderan banyak gitu ya. Nah kita nyicil gitu dari awal gitu, dari hari Senin gitu kan, nyicil gitu sampai selesai itu seminggu. Tapi biasanya sih rata-rata 2 sampai 3 hari sih Kak. Terus kalau misalnya yang seminggu itu gimana sih, Kak? Apakah kuenya baik-baik aja tuh, Kak, selama proses Kak, pengerjaan? yang kita cicil itu bukan kuenya, cuman Oh, hiasannya itu. Kalau oke. hiasan fondan itu kan lebih apa namanya, lebih tahan lama ya, tahan lama gitu. Jadi bisa dicicil gitu. Kalau kuenya sehari sebelumnya pasti gitu. Itu hiasannya kalau boleh tahu hiasan dari apa sih, Kak, bahannya? Dari fondan icing. Hmm, Icing. Ada bahannya khusus itu, kayak permen rasanya. Kayak oke, permen oke. gitu. Nah, itu bisa bisa lama gitu ya? Jadi bisa Iya nyicil betul. gitu ya? Iya betul. Oh, gitu. Oke, oke. Nah, terus kalau pengerjaan yang paling cepet itu biasanya yang custom kayak gimana, Kak? Kalau misalnya yang kayak tas branded gitu cuma sehari bisa atau berapa hari? Kalau custom cake bisa sih kalau dipaksain Kak, cuman kita jadi gadang gitu. Jadi gadang gitu, cuman sebaiknya sih 2 sampai 3 hari biar maksimal gitu, maksimal pengerjaannya gitu. Terus kalau sejauh ini nih udah 6 tahun berjalan ya Katumbiri, udah berapa banyak tuh Kak karyawannya yang membantu sampai sekarang ini? Oh, sampai sekarang sih alhamdulillah udah 6, sama yang helper itu berarti ada 8. Ini Kak Noviana berarti buka kayak toko sendiri gitu apa masih online aja? Ada punya toko offline-nya ada, sama online-nya ada gitu. Jadi customer itu bisa pesan itu datang ke sini sama itu gitu, sama lewat WA gitu. Biasanya ada nggak sih Kak orderan yang sampai keluar kota gitu? Keluar kota sih susah sih Kak, soalnya kan itu custom cake itu susah pengirimannya gitu, paling jadi di dalam kota aja gitu. Nah, terus sejauh ini Katumbiri itu pernah dapat pesanan yang paling berkesan dari siapa nih Kak? Oh ya, dari kepala daerah Kak, itu dari Pak Bupati Cianjur gitu ya, sama Pak Kapolres. Itu kan kuenya itu bentuk jas gitu kan, Oh, ya detailnya itu agak susah gitu ya. Terus kalau misalnya nggak kelihatan rapi sedikit itu kelihatan gitu, makanya harus benar-benar jeli gitu, apalagi itu buat kepala daerah gitu, kayak gitu. waktu itu jas itu ya Kak ya? Jasnya Itu buat acara apa tuh Kak waktu itu orderannya? ulang tahun dia.
Oke. Terus ada juga saya pernah bikin disuruh bikin apa orangnya. Jadi orangnya tuh sebisa mungkin mirip gitu sama orang itu gitu sama Bapak Bupatinya gitu saya bikin gitu. Ada itu fotonya di Instagram. Oh, nah terus kalau misalnya ada custom yang kayak sampai foto orangnya gitu tuh proses pengerjaannya gimana sih, Kak? Itu proses Proses pengerjaan. pengerjaannya biasanya juga sama 2 sampai 3 hari sih Kak. Cuman sebenarnya sih itu bisa cepet juga, cuman kitanya harus fokus gitu ya, fokus ngerjain itu gitu. Detailnya kayak gitu-gitu. Jadi hati kitanya harus tenang gitu. Makanya jangan buru-buru tuh kayak gitu gitu sebenarnya gitu. Oke, nah misalnya kalau ada pengerjaan yang susah-susah kayak gitu tuh Kak Novi kerjain sendiri atau memang dari 6 karyawan ini ada yang khusus ngerjain gitu? Atau emang Kak Novi turun sendiri kalau yang kayak gitu-gitu? Kalau misalkan customer khusus sih saya suka turun sendiri gitu ya. Tapi ada juga yang saya pikir karyawan bisa lakuin, saya serahin ke mereka. Cuman saya tetap mengawasi gitu. Takutnya kurang sesuai gitu. Nanti saya bisa merevisi gitu. Nah kalau karyawan-karyawannya Kak Novi sendiri itu memang basicnya dari tata boga atau memang random aja gitu yang masuk? Oh, iya. Ada sih yang dari Tata Boga ada, cuman yang random juga ada. Yang random juga asal dia punya bakat gitu ya, terus keinginan kuat gitu, pasti bisa sih gitu. Sama aja kayak saya gitu, ownernya gitu. Iya awalnya juga belajar-belajar sendiri gitu Ya ya. betul. Nah terus banyak nih yang penasaran custom cake-nya Katumbiri tuh dibanderolnya dari harga berapa sih Kak? Oh, ya. Itu sih tergantung kesulitan dan kuenya juga dan ukurannya. Biasanya kita dari yang custom itu dari mulai 165.000 sampai yang 1 jutaan juga ada sih. Yang 165.000 tuh misalnya kayak gimana tuh Kak bentuknya atau ukurannya mungkin? Ukurannya tuh yang diameter 16 yang kayak Korean cake gitu, Korean cake yang simple-simple gitu, buttercream gitu biasanya. Yang pengerjaannya nggak susah gitu. Jadi itu bisa next day gitu, dipesan next day gitu. Kayak gitu. Oke, nggak harus jauh-jauh hari banget ya kalau mau pesan. Iya betul. Ya, oke. Nah, terus dalam sebulan nih, Katumbiri kan maksudnya masih melayani di dalam dalam wilayah daerah aja gitu kan Kak, belum ya sampai keluar kota gitu kan. Nah, biasanya dalam sebulan paling banyak dapat berapa orderan nih Kak Katumbiri? Biasanya sih 200-an orderan bisa, 200-an orderan custom cake gitu. Wow, 250 gitu sebulan ya. banyak juga ya dalam sebulan maksudnya dengan Iya. lingkup yang dibilang masih kecil gitu, apalagi kalau udah bisa kemana-mana gitu ya Kak ya. Ya, insya Oh, Allah. hebat, hebat, hebat. Terus mungkin kan banyak nih di luar sana yang punya bisnis serupa. Mungkin ya bukan cuma custom cake tas branded atau mungkin ya yang jual-jual custom cake juga pasti ada lah di luar sana gitu kan. Ya. Terus menurut Kak Novi sebagai owner nih, apa sih yang membedakan Katumbiri dengan custom cake lainnya? Kalau saya sih percaya ya, saya percaya kalau setiap kue itu spesial gitu. Jadi setiap momen ulang tahun itu berarti kita kasih kue ke orang itu sesuai dengan kesukaannya dia, hobinya dia, gitu, karakternya dia, gitu. Jadi yang dibangun dari Katumbiri Custom Cake ini ingin kue itu khusus dipersonalisasi untuk si yang ulang tahun itu, gitu. Makanya kita kalau misalkan ada customer yang pesen itu kita selalu nanya detail gitu, Kak, ini yang ulang tahunnya dia sukanya apa gitu atau profesinya apa gitu kayak gitu terus dia suka warna apa gitu sih jadi kita lebih ke personalisasi si kue itu gitu kayak gitu. Ada nggak sih Kak kadang customer yang misalnya nurut deh mau dibikinin kayak gimana terserahnya Katumbiri aja gitu, pernah nggak? Ada sih katanya ya gimana sih bagus-bagusnya aja saya percaya katanya sama Katumbiri Cake katanya gitu. Cuman tetap aja kita harus kasih previewnya ke dia kan jadi dia ada bayangan gitu kan Ya. ini nih kira-kira kue yang bakal jadi kayak gini gitu. Oke, oke. Nah, terus Kak Novi kan udah 6 tahun nih berjalan Katumbiri. Terus untuk stay menjalankan bisnis itu prinsip yang Kak Novi tanamkan sendiri itu apa sih? Baik untuk diri Kak Novi sendiri maupun untuk ke 6 karyawannya ini prinsipnya tuh apa yang ditanamin? Kalau saya sih prinsipnya sih jangan mudah menyerah gitu ya, jangan mudah menyerah apapun hambatannya gitu. Kalau bersyukur kita perlu gitu ya, bersyukur dengan apa yang ada. Cuman rasa bersyukur itu jangan menghalangi kita untuk jadi lebih semakin berkembang gitu. Jadi
kita tuh jangan cepat berpuas diri dengan keadaan yang sekarang gitu, karena masih banyak kesempatan kita buat berkembang lagi gitu. Saya selalu tekankan itu ke diri saya sendiri maupun ke tim saya gitu. Iya, oke. Nah, terus kalau boleh tahu nih Kak Novi ini udah berkeluarga ya atau belum? Ya. Udah ada anak? Udah. Berapa tuh Kak anaknya? Anak saya udah 3 sih. Oh, udah 3. Udah besar-besar apa masih kecil-kecil? Masih kecil-kecil sih, yang paling besar SD kelas 4. Yang paling kecil itu umur 2 tahun gitu. Terus gimana tuh Kak biasanya membagi waktunya antara ngurus anak sama jalanin bisnis nih? Kalau saya sih karena sekarang sih udah banyak dibantu sama karyawan ya, jadi paling saya ngawas gitu. Ya sebisa mungkin sih, kalau menurut saya sih family is number one ya gitu. Jadi kalau misalnya ada waktu buat anak-anak biasanya malam gitu ya, malam hari atau pagi-pagi sebelum saya berangkat ke sini gitu ya, buat ngawas karyawan yang di sini gitu-gitu sih. Jadi ya itu sih gimana kitanya aja gitu, gimana kita membagi waktunya aja. Oke, terakhir sebelum kita closing nih, aku pengen tahu dong buat Tribuners di rumah juga nih, targetnya Kak Novi sendiri untuk Katumbiri di tahun ini maupun di tahun-tahun selanjutnya tuh apa sih Kak? Kalau saya sih pengennya Katumbiri Cake itu bisa ekspansi bisnis lagi gitu, bisa buka cabang di luar kota gitu kan. Sekarang kan masih sedikit nih lingkupnya di Cianjur aja, bisa misalkan di Bandung, di Jakarta gitu-gitu. Terus yang paling penting sih Katumbiri Cake bisa lebih bisa menemani momen-momen penting buat customer-nya gitu, kayak gitu. Oke. Terima kasih Kak Novi atas waktunya udah mau ngobrol bareng Tribuners di rumah. Semoga sehat selalu. Salam buat semuanya ya, karyawannya juga. Salam juga buat keluarga. Ya, Oke. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih ya Kak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.